next video gue akan bikin tutorial basic pakai Lightroom. Wacana. Hai semuanya, Alvin Adrian di sini. Dan akhirnya gue membuat video ini. Video yang gue janjikan sekitar 2-3 bulan yang lalu. Lupa, ya itulah pokoknya lah. Tapi ya, akhirnya gue membuat video yang gue janjikan. Yang udah gue janjikan dari dulu juga, dari 2 tahun yang lalu kali. Itu apa? Tutorial Lightroom. Akhirnya momen ini datang juga. Semoga tutorial ini berguna sih, dan gue ngasih taunya benar juga sih ya. Karena kalau enggak juga nggak penting banget. But anyway, hari ini gue akan ngasih tahu semacam workflow-nya gue ngedit, gimana caranya gue ngedit, gimana gue proses segala macam. Tapi nggak dengan, kalau orang kan biasanya kan mereka langsung sambil jelasin sambil buka-buka apa namanya, buka Lightroom-nya. Iya, buka Lightroom-nya. Tapi kalau kali ini gue nggak terlalu kayak gitu, jadinya gue udah rekam duluan editnya, udah gue rekam foto jadi dari kayak gini jadi kayak gini, udah gue rekam prosesnya, dan prosesnya ya kita langsung aja terjun ke video sih sebenarnya. Basa-basi apa lagi? Oh ya benar, gue lupa, gue ngedit pakai Lightroom. Buat yang belum tahu ya, gue ngedit pakai Lightroom. Ada Photoshop juga sebenarnya sih, tapi karena hari ini ngeditnya fokusnya lebih ke arah tonton gitu, jadi ya Lightroom dulu aja ya. Gue lupa ngomong, ini bisa diikutin Lightroom HP juga ya. Nanti ini kayaknya video ini akan agak berantakan sih gue bikinnya. Jadi supaya kalau kalian jelas tuh, kalian bisa lihat timestamp spesifik mau kemana. Ntar di sini pokoknya gue masukin, ntar ada kayak timestampnya gitu, di mana gue ngebahas apa aja gitu. BTW sebelum nonton video, asik kan ada warna lain kayak gitu kan. Warna cuy, baru datang barangnya hari ini. But anyway, yuk langsung masuk. Di Lightroom ada beberapa page, ada library, develop, print, book, map, apalah, gue lupa. Tapi for now, dan yang gue pakai juga sebenarnya cuma 2 page doang sih, library sama develop. Ini library develop ini dipakainya pas kapan? Library intinya ya library itu pokoknya tempat penyimpanan foto-foto lu, dimana lu bisa organize foto lu, dan develop adalah tempat lu ngedit. Hence develop fotonya. Lanjut ya, jadi buat import foto sebenarnya sih lu bisa pakai tombol kiri bawah nih. Tapi selain import itu bisa, tapi ya gampangan lu bisa kayak drag and drop aja sih. Kayak lagi taruh video ini, drag set, udah kan, udah laptopnya udah responding. Nah di sini muncul foto-foto yang akan lu import, dan kalau lu lihat ada foto-foto yang kayak udah kepencet, yaitu foto yang lu drag tadi, dan foto yang belum kepencet. Itu artinya apa? Lu kayak dikasih another option. Kalau misalkan ibaratnya lu lupa buat pilih import foto yang lain, lu bisa pilih di sini. Tapi foto yang lu mau import tadi udah langsung masuk di situ. Jadi ya itu kan udah pilih kan. Kita akan cuman import satu foto doang karena kita akan ngejelasin satu foto doang. Import, fotonya muncul di situ. Dan ya diklik, ya langsung ke developernya. Oh BTW, sebelum gue lupa, foto ini gue kasih ya ke kalian raw-nya. Di bawah sini ada, silakan kalian coba-coba edit juga ya, sambil gue jelasin di video ini. Siapa tahu kalian mau nyoba-nyoba edit dan butuh stok foto, bisa lah, biar sama-sama kita belajar bareng itu kan, kita nyoba-nyoba bareng. Dan juga ya ada beberapa foto-foto lain sih yang nggak gue pakai, foto lama gitu. Kayaknya I thought why not share it. So ya udah, gue share, ada di folder di bawah, nanti gue masukin di sini. Asik kayak YouTube buat. Disclaimer, gue nggak bilang gue paling jago ngedit, gue juga masih belajar ngedit Lightroom. Tapi ini yang kira-kira gue tahu tentang cara pakai Lightroom, tentang cara ngedit foto. Jadi kalau penjelasan gue ada yang salah, atau ya gue ngomongnya ada salah, go ahead, tulis di komentar bawah aja apa yang gue kurang. Nah, kita masuk di develop ini, akan ada beberapa page. Bukan page sih sebenarnya sih. Di kiri atas nanti itu ada thumbnail fotonya. Jadi kayak preview kecilnya, kayak bisa ngeliat ini fotonya tuh over ngeditnya. Terus
Di bawah itu kan ada kayak folder-folder kalau nggak salah, sama ada preset juga, sama ada collection. Preset tuh apa? Ya ibaratnya kayak settingan foto lah, kayak lu bisa pakai settingan foto orang, atau mungkin lu simpen settingan foto lu sendiri. Jadi yang dia tuh yang thumbnail sama yang preset. Terus yang di tengah-tengah tentu adalah fotonya. Terus yang di kanan, nah di kanan ini yang penting nih. Jadi kan yang kanan atas tuh itu yang kita sebut histogram. Nggak akan gue jelasin sekarang karena gue juga bingung jelasinnya gimana. Tapi yang bawah-bawahnya itu semuanya tools kalian untuk ngedit foto. Nah, tapi itu ada modul-modulnya kan, lens correction, transform, basic, tone curve. Nah, itu sebenarnya by default urutannya nggak kayak gini. Gue udah ubah urutannya mengikuti workflow gue. Tapi anyway, fungsinya sama semua. Kita akan coba jelasin satu-satu. Enggak sih, nggak akan satu-satu juga sih. Tapi semoga semua ke cover. Oke, yang pertama gue lakuin nyata adalah crop. Kenapa gue crop? Most likely karena gue berasa di foto awalnya bagian bawahnya itu kayak terlalu banyak gitu, kayak mau gue potong aja. Dan anyway, kalau lihat ada garis-garis itu yang grid 3x3, ya lu bisa pakai buat mainin rule of third-nya gitu-gitu. Ya, crop dulu. Ya, crop kayaknya gue nggak perlu jelasin gimana caranya. Oh ya, shortcut-nya tuh ada tombol R, tapi ya klik juga nggak masalah. Di situ apa yang gue lakuin, tone curve. Tapi kalau kalian perhatiin, tone curve-nya awalnya kan RGB. Gue klik ke red. Kenapa? Karena workflow gue adalah gue bisa ngatur basic-basic dulu, exposure-nya, kontrasnya lah, whatever gitu. Tapi menurut gue kalau gue mau ngedit, enakan gue ngatur warnanya dulu, basic-nya ngikutin. Makanya mulai dari tone curve. Kenapa mulainya dari tone curve? Karena tone curve itu adalah tools paling kuat untuk ngatur warna keseluruhan foto lu. Emang ada camera calibration sama HSL, tapi yang paling kuat itu di tone curve. Nah, tone curve sendiri ini apa sih sebenarnya? Gue sebut tone curve. Ya mungkin tone curve ya karena gue cadel ya. Tone curve ini apa sih? To be honest, gue juga nggak tahu gimana jelasinnya. Apain gue buat video? Tapi secara gamblangnya gue udah coba search tone curve for dummies. Gamblangnya menurut gue tone curve ini dia tuh mengatur bagian highlights, midtones, sama shadows. Jadi foto ini kalau secara keterangannya itu ada 3 gambar, ada shadows, midtones, highlights. Shadows ini apa? Seperti namanya bayangan, jadi dia ngatur bagian foto lu yang gelap-gelap. Midtones itu adalah bagian yang gak terang-terang amat dan gak gelap-gelap amat, tengah-tengah, hence mid. Highlight, cahaya tinggi. Apa sih? Itu pokoknya bagian yang terang ini itu. Jadi ada bagian gelap, yang tengah-tengahnya sama bagian terang. Nah, di tone curve ini cover semuanya. Di sini shadows, di sini midtones, di sini highlights. Nah, tapi lu bisa ngatur ke keseluruhan fotonya RGB atau per masing-masing warna, red, green, blue. Dulu gua nggak pakai red, green, blue. Tapi setelah beberapa saat gue nyoba pakai red, green, blue dan ya ternyata bisa. Tapi kalau misalkan kayak tutorial gimana cara pakai tone curve-nya sih, dan di video ini juga, mungkin di video nanti siapa tau gue bawa, siapa tau enggak tahu. Tapi ya kira-kira kalau gue pakai tone curve, gue akan ngeditnya seperti ini. Oh ya BTW, kalau kalian pakai tone curve-nya red, green, blue, itu emang kalian nggak bisa fokus di satu warna sampai kelar tone curve satu warna baru ganti ke tone curve warna lain sih. Karena seperti tadi aja pas di tone curve yang red, begitu geser ke bawah dikit langsung jadi aqua, teal banget gitu kan fotonya kan. Jadi emang lu perlu bikin dulu S-curve di red, green, blue. Ya nama tone curve tuh biasa pakai S-curve. Gue sih biasa sih kayak ngasal gitu, jadi gue ngasih 3 titik. Di yang garis ke pertama, kedua, ketiga dari kiri, gue kan kasih titik. Habis itu yang garis pertama gue kebawahin, yang tengah tetep, yang 3 naikin. Dari situ, begitu udah red, green, blue kelar, baru gue atur tuh masing-masing tone curve. Ya gue make the fine adjustment untuk menyesuaikan kira-kira warna yang gue pengen gitu. Anyway, lanjut. Oke, di haze ini ya seperti namanya menghilangkan haze. Tapi kalau lu lihat yang gue lakuin tuh gue minusin kan. Jadi ibaratnya gue malah ngasih haze, gue ngasih efek kabut. Kenapa gue kasih minus? Karena ini lumayan ngasih efek film-film-ish gitu sih. Jadi kayak dreamy, blurry gitu. Itu pakai efek di haze, gue minusin. Minusinnya, gue selama ini angkanya lumayan ekstrim sih ya, minus 20, minus 30, atau bahkan itu minus 40. Tapi jadinya bahkan kayak gitu. Bahkan pas gue ngedit, gue berpikir, oh udahlah ini gue nggak usah ngedit lanjutin lagi, udah kelar ini. Nah ya, yang gue klik tadi itu adalah brush. Brush itu bagian dari 3 tools untuk partial editing, yaitu brush, radial filter, sama graduated filter. Nah untuk yang brush ini, jadi ini tuh kalau lu misalkan mau ngedit spesifik di bagian tertentu di foto ini, kayak contoh di ini foto, pas gue klik brush, habis itu kan
Oh, gue kecilin dulu kuasnya tuh pakai scroll mouse aja. Habis itu ya gue kuasin kan tuh di bagian motornya. Terus, and then gue terangin. Karena ya pas itu gue pengen terangin aja di bagian orangnya. Ya udah, gue kasih brush di situ. Nah, habis itu ya ini yang gue lakuin, gue benerin lagi tone curve-nya supaya sesuai. Nah, gimana sih caranya gue bisa ngelihat tone curve ini? Gimana caranya gue kayak ini harus digini deh, kan ini harus dinaikin atau turunin deh. Caranya adalah lu ngeliat foto ini tuh lu berasa nggak kayak di bagian terangnya kayak kemerahan gitu, atau kehijauan, atau kebiruan. Begitu juga di bagian shadows-nya, atau kayak kok warnanya kayak terlalu merah, kayak terlalu hijau ya. Nah, itu caranya. Nah, kalau kalian berasa gitu, itu baru kalian atur di tone curve. Misal kalau di tone curve merah, kalau dinaikin ngasih warna merah, kalau turun ngilangin warna merah. Ya, itu juga berlaku di tone curve sekitarnya. Ini eksperimen sih ya, kalian coba lihat aja gue ngeditnya gimana. Gue sorry banget tapi gue agak bingung ngejelasin tone curve gimana. Oh ya, BTW ya, kita sampai ke bagian basic. Jadi kalau di basic ini isinya ada apa aja? Ada white balance, itu yang isinya temperatur sama tint, ada exposure sama kontras, highlight, shadows, white, black, texture, clarity. Gue berusaha nggak ngeliatin dehaze, vibrant, sama saturation. Yes. Yang pertama gue lakukan adalah exposure sama kontras. Nah, apa sih exposure sama kontras? Exposure sama dengan brightness. That's it. Kontras, ibaratnya kontras tuh kalau cara gue ngejelasinnya, kalau naikin kontrasnya, yang shadow semakin gelap, yang terang makin terang. Habis itu warnanya makin ngepop. Kalau kontrasnya kalian minusin, kebalikannya warnanya shadow sama highlight sekali makin menyatu, warnanya juga akan makin menghilang, fade gitu. Tapi ini beda dengan saturation. Kalau saturation tuh benar-benar tok di warna doang, kekuatan warnanya. Sama sekalian lah, sebelum play video ini, ada ini kan highlight, shadows, white, sama blacks. Ini gue udah jelasin tadi. Cuman bedanya highlight sama whites adalah whites itu bagian terangnya lebih terang. Highlights itu bagian terang tapi ya nggak yang sampai seterang itu. Berlaku juga dengan shadow sama blacks. Blacks itu bagian gelap yang udah gelap banget, bagian ngatur yang pakai lebih ke hitam. Kalau shadows masih ngatur yang bayangan-bayangannya gitu. Kalau pembahasan gue kurang benar, lo coba geser-geser sendiri aja. Intinya highlights whites bagian itu bagian terang, shadows blacks atau bagian gelap. Ya itu kan kalau kontras plus 100 tuh nih, tuh kan hijaunya ngepop banget, shadowsnya gelap banget, highlightsnya makin terang. Sementara kalau kontras itu turunin tuh malah vice versa, kebalikannya. Oh tapi sebelum lanjut, kontras ini bisa jadi kalian ngasih minus yang banyak banget loh kalau kalian ikutin pakai tone curve-nya gue. Kenapa? Karena tone curve-nya. Jadi bentuk S-curve tadi sebenarnya juga ngasih kontras. Tahu kenapa? Karena itu di bagian kiri yang bawah gue turunin, yang atas yang kanan gue naikin. Artinya apa? Shadows-nya gue turunin, highlights-nya gue naikin, kontras kan jadinya kan. Oh ya, BTW kalau kalian lihat cara ngedit gue bukan yang kayak gue langsung tahu kemana ya. Gue nggak pernah tahu sih gue kayak arahnya kemana. Gue pasti akan kayak langsung lebih ke kayak coba-coba aja dulu, kayak enaknya ini di mana nih, kayak kira-kira nih. Ada tipe yang kayak gitu, tapi kalau gue masih belum nyampe ke situ, kayak menurut gue agak terlalu nebak-nebak doang gitu loh. Although kadang-kadang lu bisa kayak pengen mencapai suatu efek, jadi kayak misalkan contoh blacksnya itu harus dinaikin untuk mencapai kondisi tertentu. Nah, sekarang baru gue tone curve RGB. Tone curve RGB gunanya apa? Sebenarnya gampangnya, kita kan kelihatan kiri bawah gue naikin, itu kayak ngasih efek fade di visco. Terus yang kanan atas gue turunin tuh kalau gue bahasa highlight keterangan bisa gue turunin. Sisanya kurang bisa gue jelaskan, jadi lihat itu aja lah. Pokoknya tone curve, oh ya BTW, tone curve itu kalian harus klik yang di bagian kanan bawah itu ya, supaya kalian bisa edit langsung di tone curve-nya, biar nggak pakai sliders. Nah terus, tekstur sama clarity. Tekstur itu ya kayak ya tekstur, kalau kalian gedein teksturnya makin kelihatan, kalau kalian kecilin teksturnya makin nggak kelihatan, jadinya kayak ngeblur-ngeblur gitu. Kalau clarity ya mungkin bisa dibilang ini efek lebay. Kayak contoh nih kan, clarity-nya lagi gede kan tuh plus 100, udah kayak bikin kartu pos aja, udah kayak karikatur coy. Ya mungkin kadang bagus, tapi ini pro tips deh. Buat tekstur sama clarity, usahain jangan gede-gede banget lah. Kayak kadang-kadang tuh plus 10, bahkan menurut beberapa orang plus 10 tuh udah gede. Jadi kayak ya dilihat lah kira-kira mana yang masih make sense. Itu kata kuncinya. Kalau kalian ngedit harus make sense, pokoknya make sense.
walaupun mungkin warna kadang nggak masuk akal, tapi kayak masih kayak, oh ya ini masih foto lah, masih foto orang atau foto pemandangan atau foto street gitu-gitu lah. Jangan sampai kayak kesannya kok ini bukan foto orang ya gitu. Oh, so tips kedua, kalau misalnya kalian bingung nih, gimana ya caranya gue nilai apakah foto ini over edit atau enggak? Caranya adalah berhenti ngedit dulu sebentar. Kayak take a break dulu 5 menit. Mata lo kan ke reset, kan udah nggak lihat foto itu lagi, dan begitu lo ngeliat foto itu lagi, lo bisa ngeliat kayak, wah ini kayak ngeditnya nggak bener nih, kayak ngeditnya harus segini atau gini nih, ya kayak gitu. Kan tuh berarti gue turunin kan supaya lebih make sense ya. Kata gue di 17, ya orang beda-beda lah. Nah tuh, gue sampai sini gue penasaran before afternya gimana sih. Ya udah gue lakuin before after ini gimana caranya kalau di laptop pakai backsplash. Kalau kalian lihat di Lightroom HP, tinggal tap aja foto nyalaman dikit. Nah, ya kadang-kadang takjub sih gue sih, jujur sih. Kalau lagi ngedit ngeliat before after kayak anjir, bisa kayak gini ngeditnya, kayak dari gelap jadi kayak terang gini kayak. Tapi emang pas ini sih gue lagi zaman-zamannya ngedit foto yang ke arah blown out gitu sih. Oh iya, nah temperatur sama tint. Sekarang gue jelasin temperatur sama tint. Oh, yang kita sebut white balance. Temperatur sebenarnya agak self-explanatory sih. Temperatur ya panas dan dingin, that's it. Tint ini yang agak kurang bisa dijelaskan dengan gamblang, karena tint ini kalau menurut gua bisa juga sih efek warna hijau atau warna ungu, tapi most likely jadi foto itu tuh kadang-kadang bisa tendensinya ke arah hijau banget atau ungu banget. Nah, gua akan pakai standar tint ini kalau kasus di foto ini untuk netralisir hijau atau ungunya gitu, dan mungkin ngasih efek warna-warna dikit, tapi kecil aja, jangan sampai over banget gitu. Kalian coba aja guys sendiri tint min 100 atau plus 100 jadinya kayak gimana. Mantap coy. Nah, vibrance sama saturation. Saturation tadi udah gue jelasin kan, itu ngatur kekuatan warna pokoknya. Vibrance ini apa? Vibrance ini nih bahasanya Adobe sih kalau berdasarkan yang gue research ya. Jadi vibrance tuh katanya dia tuh nguatin warna juga, tapi pixelnya mana itu ditentuin sama Adobe sendiri. Mungkin kesannya pintar, tapi kalau menurut gue lebih ke ngide sih ya, kayak ya tapi kadang-kadang berpengaruh kok. Intinya ya udah coba-coba aja lah kayak yang masuk ke mata lu yang mana lah. Nah, sekarang ke calibration atau yang kita sebut kamera calibration. Jadi kamera calibration ini kalau di pixel layar, pixel HP, kamera itu kan biasanya kita sebut RGB kan, red, green sama blue. Nah, di sini di red primary, green primary, blue primary ada hue sama saturation. Itu buat apa? Jadi kayak buat ngatur keseluruhan warna merahnya tuh kayak kalau digeser kemana, dan kalau kuat atau lemahnya segimana. Berlaku juga untuk warna hijau dan biru. Nah, bedanya ini sama tone curve apa? Kalau ini tuh, kalau kamera calibration, dia tuh ngatur bener-bener kayak di warna merahnya top gimana. Kalau tone curve, itu tuh bisa ngasih efek warna kayak shadows tuh mau ke arah teal, itu kalian bisa ngelakuin dengan cara turunin bagian shadows di merahnya, terus yang lain-lain di adjust, kayak gitu-gitu. Nah, tapi kalau yang kamera calibration ini bener-bener warna merahnya digeser, bukan ngatur sebagian foto. Misalkan sebagian foto shadows di warna merah yang diganti, tapi ini semua warna merah di foto itu diganti. Ya, setelah gue ngatur kamera calibration, gue bisa ini kan kayak gue bisa aja langsung ke SSL, tapi gue penasaran nih sebenarnya gimana, pengaruh nggak sih kamera calibration atau mendingan nggak usah pakai kamera calibration? Gimana caranya? Nah itu tuh, yang kiri gue pencet kan, jadi muncul tuh yang preset sama yang tadi gue bilang kiri atas ada thumbnail, terus di scroll ke bawah. Nah tuh, ada snapshot, ada history. Snapshot tuh apa? Snapshot tuh jadi semacam kalian nge-screenshot foto kalian, jadi kalian bisa ngebandingin pada foto kalian di edit yang mana gitu, ibaratnya gitu, tanpa harus ngedit ulang dari awal. Dan di history ini ya kalian bisa lihat historinya kalian udah ngapain aja, dan gampangnya kan kalian nggak perlu kontrol undo sampai bego, tapi pencet aja gitu kalian mau nyampe step yang mana yang kalian lihat. Nah di sini gue mulai kayak sebelum gue ngatur kamera calibration dan setelah gue pakai kamera calibration.
karena kayak nggak beda jauh, ya udah pakai aja make calibration, nggak ada ruginya kan. Ya, HSL ini apa? HSL ini singkatan dari hue, saturation, sama luminance. Hue ini apa? Nah, hue ini sebenarnya sama kayak tadi yang camera calibration, geser-geser warna, tapi bedanya adalah di HSL ini yang kalian atur benar-benar spesifik di warna itu. Misalnya di warna biru, kalau kalian geser hue-nya, nah itu warna birunya doang yang akan geser ke kiri atau ke kanan gitu. Begitu juga kalau saturation di warna biru, berarti cuma warna biru doang yang akan menguat atau melemah. Luminance cuma terang gelap warnanya doang sih, nothing special. Oh BTW, ada beberapa orang juga yang SSL ini dia langsung tahu kayak kira-kira hue-nya segini, kira-kira saturation-nya segini. Nah gue masih geser-geser slider. Yang penting foto masih bagus kan. Sombong banget. Oh iya, pro tips buat SSL, di warna aqua atau biru, kalau foto siang-siang, biasanya warna aqua biru tuh ngaruh banget ke warna langit coy. Kalau warna langit biru nih, jadi kalau warna biru kan geser ke kiri, itu tuh akan jadi kayak terlalu kecil gitu. Mungkin awal bagus, tapi percaya deh, nggak terlalu. Dan kalau kan geser kanan, jadinya ungu. Jadi itu biasa warna biru tuh hati-hati banget kalau lagi siang. Aqua ngaruhnya tuh nggak sebanyak blue sih, tapi ya kalian hati-hati juga lah di situ. Nah di sini karena blown up di warna birunya, jadi untungnya ya nggak terlalu kelihatan lah langit-langitnya. Tuh kan gue geser-geser mentok-mentok dan baru kira-kira ini kemana nih. Kalau misalnya geser-geser masih nggak ngaruh juga, ya udah mauin aja, undoin aja. Nah sampai sini kenapa gue zoom? Karena gue berasa, oke gue back dikit, kayak yang biru di kiri itu kayak terlalu ngejreng. Jadi pengen gue brush, gue turunin saturationnya. BTW, standarnya tuh kalau kalian pas ngedit, harusnya sih nggak ada kayak exposure minus 1,28 sih. Gue pasang itu exposure minus 1,28 supaya gue tahu aja bagaimana aja udah gue brush. Sebenarnya ada cara lain sih sambil kalian brush. Kalian bisa pencet O, itu centangin yang di bawah tuh show selected mask overlay, jadinya muncul merah-merah kan tuh di bagian yang gue brush. Itu pencet O. Tapi kayak pas lagi ngebrushnya, O itu nggak langsung ngefek. Jadi biasa kayak warna merah gue kurang cocok aja sih. Jadi kayak exposure-nya gue turunin baru gue atur. Mungkin another pro tips yang akan gue berikan walaupun HSL gue nggak mendukung adalah di saturation sama luminance. Misalkan kalian ngaturnya yang lain, misalkan aqua itu plus 100 tapi blue-nya jauh banget min 50 lah, atau ya pokoknya jauh lah antara satu warna dengan warna tetangganya gitu. Itu biasanya kalau warnanya nyatu, merah sama oranye jajaran gitu. Nah itu kadang-kadang kalau kalian warna merahnya saturation-nya digelapin banget, atau saturation diturunin, luminance-nya diturunin banget, atau saturation-nya diturunin banget, itu kadang-kadang kalau yang warna sebelahnya nggak dideketin ke warna yang asalnya, akan muncul garis-garis tuh, garis-garis kayak garis aneh yang tidak seharusnya lah. Karena jarak itu terlalu jauh keterangan atau kekuatan warnanya. Jadi kalau kalian warna yang sebelahan itu emang usahain di saturation sama luminance terutama jangan sampai berjauh-jauhan amat lah. Ya abis itu yang gue lakukan udah gue ke split toning. Split toning ini apa? Basically ngasih warna ke shadow sama highlights. Bedanya apa sih sama tone curve? Split toning lebih gampang aja. That's it. Tapi kalau kalian mau lebih spesifik warnanya itu pakai tone curve. Split toning ini juga gue pakai kayak ngasih efek dikit doang kalau supaya nyampe ke warna yang gue pengen. Kalau misalnya gue udah males atau nggak bisa pakai tone curve, atau gue udah capek pakai tone curve, gue ke split toning. Terus post vignetting ya, ini ya itu seperti lihatlah di videonya lah, kasih efek yang kayak gelap di pinggir-pinggir atau terang-terangnya. Tapi jarang sih itu kepake sih, kayak nggak perlu kadang-kadang kok sebenarnya, resmi nggak perlu. Nah, terus efek grain ini apa? Efek grain ini kalau yang di film biasanya kayak titik-titik gitu, kayak debu-debuan gitu, itu grain. Amount, size sama roughness jarang gue sentuh sih, biasanya dari amount juga cukup. Cuman ya go ahead kalau kalian mau eksperimen kira jadinya kayak gimana. Ya sampai sini sih biasanya gue udah kelar sih kalau sampai grain sih. Biasanya kalau gue udah sampai grain atau udah sampai split toning, berarti gue udah mulai puas sama fotonya, tinggal making adjustment kecil-kecil aja gitu. Hoki sih ini, nggak melulu selalu kasusnya kayak gini. Kayak kadang-kadang sering kok kasusnya gue ngeliat edit kayak ini apaan sih, terus gue ngedit jadi jauh lagi gitu. Itu bisa terjadi.
Nah terus kalau crop ya angle gue nggak tahu. Nah itu tuh gimana tuh caranya bikin muncul ruler itu caranya kalian pencet kontrol aja, habis itu tinggal klik ke satu tujuan, kalian tarik garis supaya lurus. Tujuannya buat apa? Lihat nih, ntar angle-nya ikutin yang kalian tarik garis tadi. Walaupun di foto ini kayak mendingan gak usah di atur angle-nya tuh kan bener gue andu. Oh nah, terus kenapa gue ke 4x5? Fun facts, ukuran IG kalau vertikal tuh 4x5. So, 4x5. Another aspek yang lucu-lucu tuh 2,35 banding 1. Itu kalian dapat efek horizontal yang cinematic gitu. Terus, kalau kalian mau bikin yang satu frame ada 3 foto, itu caranya crop jadi 5x12, 4x5, 4 dikali 3, 5x12. Udah sisanya paling ya gue cuma make the little adjustment aja lah, kayak ngatur-ngatur kikir kemana. Ya kadang-kadang foto ngeblur tuh mungkin guys, tapi hasilnya ada sih, ada tool sharpening, kadang-kadang berpengaruh, kadang-kadang enggak. Tapi kalau foto kalian ngeblur dikit bisa kebantu sharpening, tapi kalau ngeblur jauh usahain fotonya yang fokus dulu lah sebelum ke sharpening itu. Nah tapi ngapain sih gue ngezoom ini, kalian nggak tuh ada bagian yang ungu-ungu tuh yang kecil-kecil, kayak kalau foto keterangan biasa suka muncul ungu atau biru-biru itu kan, itu bisa dihilangin. Ada 2 caranya. Bisa sih kalian matiin aja saturationnya di HSL. Tapi satu cara lagi adalah kalian ke lens correction to difference. Terus udah geser aja sih di mount-nya sih, yang ungu atau warna hijau, sudah geser-geser aja ikutin. Sayangnya ini cuma ada di Lightroom PC sih ya, yang difference ini. Sama yang kamera calibration juga cuma ada di Lightroom HP. Ya terus gue mastiin lagi apakah kedua udah puas, gue coba-coba, siapa tahu nyata bisa warna lain. Ya ada warna ungu gini sih bagus juga sih, tapi kayaknya gue lagi pengen warna yang clean, nggak film-film amat, jadi hands hijau aja lo, udah sewarna aja udah. Yang nampaknya gue udah puas sampai foto ini ya, paling tinggal gue klik kanan export, apa yang ya kan tekan klik kanan export. Nah di situ kalau kalian ada user preset, jadi kalian bisa di user preset sendiri, kayak misalkan kalau kalian export langsung kemana gitu. Nah gimana caranya export tuh? Nah terus itu ada pilih kan export to desktop, export to mana. Ya export to mana itu kalian bisa pilih specific folder or same folder as original photo juga. Export to same folder as original photo, subfoldernya edit, file name-nya bisa kalian rename, tapi karena dibikin subfolder baru ya udah kita nggak usah rename, udah deh ekspor kelar. Dan jadinya dari yang kayak gini jadi kayak gini. Gue baru ingat ada belum kelar gue jelasin ketika gue bilang 3 tools untuk partial editing, yaitu brush, radial filter, sama graduated filter. Nah ya, radial filter sama graduated filter belum gue jelasin kan, jadi sekut. Nah kalau brush tadi kan tuh kalian bisa tonton spesifik di bagian yang mana. Nah kalau radial filter sama graduated filter ini nggak sespesifik itu, tapi bisa ngebantunya di mana? Di sini. Contoh kita pakai foto bunga ini ya. Radial filter ini gunanya buat apa? Jadi kalian ngasih kayak efeknya radial bulat gitu loh. Jadi radial tuh yang ini nih tombolnya. Terus btw kalau radial filter sama graduated filter, tombol yang penting adalah shift. Kenapa? Kalau radial filter biar tetap bundar, lingkaran, nggak oval. Kalau graduated filter biar tetap lurus. Lurus nanti gue jelasin. Nah radial filter kasih nih set kan. Nah ini exposure-nya diterangin, dan karena invertnya nggak dicentang, jadi bagian yang di luar dari circle ini, contoh kalau gue pencet O itu kan yang dimerahin tuh yang kena editnya. Jadi kalau kalian mau ngedit yang bagian luarnya ya nggak masalah, tapi kalau kalian mau ngedit bagian dalamnya, centang aja invertnya, terus udah deh tinggal ngedit tuh. Dah itu kalau radial filter. Kalau graduated filter ya misalkan foto ini gue dari atas ke bawah pengen gue terangin gitu, gimana sih caranya? Graduated filter. Nah ini bedain ketika gue pakai shift sama gak pakai shift, bisa diputar-putar kan. Kalau gue pakai shift lurus bro, dan ini juga kayak bisa dari kiri kanan, atas bawah, kanan kiri, bawah ke atas, gitu-gitu lah pokoknya lah. Itu gunanya graduated filter. Udah kayak gini, ini juga kalian bisa preset O buat kira-kira nih sejauh apa bisa kalian tarik ininya biar kekuatan gradasinya ya gitu-gituannya. Terus hilangin O-nya. Oh udah deh, atur di sini misalnya terang, cukup terang lah buat gua. Udah dan udah
kelar, that's it. Unfortunately juga partial filter tools ini juga cuma ada di Lightroom laptop, Lightroom desktop. Mobile sih ada, cuman perlu Anyway, itu dulu sih kalau yang editingnya. Tapi ada satu hal yang mau gue bahas tentang editing foto, yaitu ngedit foto ini. Kalau kalian lihat gue ngeditnya bisa bagus gitu jadinya, itu gak instan. Ini perlu banget diinget, hal kayak gini tuh gak instan. Asli, 2 tahun pak, lebih. Bahkan dulu pas 2013 tuh gue udah mulai makan Lightroom, tapi jadinya jelek. Trust me, jelek. Kacau, gue gak ngerti gue ngapain. Sekarang gue mulai ngerti ngapain tuh lumayan lama pak. Jadi dipelajarin aja. Semoga tutorial ini berguna dan enjoy aja di prosesnya. Jangan kayak maksain, pengen warna kayak gini tapi nggak bisa terus nyerah. Semuanya ada prosesnya, percaya sama gue, semua ada prosesnya. Ini gue mau bener-bener dari lubuk hati, dari yang 2018 gue ngedit kayak gini sampai sekarang gue bisa ngedit kayak gini. That's it sih sebenarnya tutorial Lightroom, gimana caranya gue pakai Lightroom, workflow editing foto gue kira-kira kayak gitu. Buat kalian yang ngikutin, gue penasaran sih kalian ngeditnya kayak gimana. Bisa, I don't know, share it to me via maybe email or maybe post di story IG, tag me, you know. Oh, pakai foto-foto, gak harus foto yang sama, bisa pakai foto-foto yang lain juga, who knows. Silakan dicoba aja sih, gue penasaran banget kalian ngeditnya gimana. Anyway, iya itu aja tuh dari gue, semoga berguna. Kalau kalian merasa ini berguna dan ada orang-orang yang kalian merasa perlu untuk nonton video ini, silakan di-share. You know, kebiasaan YouTube lah, like, comment, share, subscribe. Ya, that's it. Thank you for watching, guys. Stay safe, stay healthy, and you know what? Peace. I'll see you soon. And stay sane, guys.